cara kita mendidik anak laki-laki kita salah total sejak merdeka. Tuh. Yang kedua, cara kita ngomong panjang sekali. Cara kita ngomong banyak sekali korupsinya. Jadi korupsi itu bukan hanya uang. Jadi cara kita ngomong itu korup. Ya, korup itu menimbulkan anak-anak kita yang lemah jiwanya, lemah berpikirnya, lemah dalam kemampuan memilih, lemah dalam kemampuan mengambil keputusan. Itu penting sekali teman-teman catat itu. BMM. B-nya untuk berpikir, M-nya untuk memilih, M yang satu lagi mengambil keputusan. Nah, saya belok kiri sedikit ya, boleh nggak belok kiri sedikit? Ya. Kemampuan berpikir itu sudah memang tidak diperhatikan dalam pengasuhan kita, padahal banyak banget ayat Quran bilang afala taqilun, afala tatafakkarun. Tapi kita nggak taqilun. Akal itu nggak sempurna kita gali pada anak kita karena cara bicara kita itu tadi memerintah, meremehkan, membanding-bandingkan, menyalahkan, mencap itu korup. Sudah, kita nggak kaulan kariman, kita nggak kaulan balighan, kita nggak kaulan maithuran, kita nggak kaulan sadidan. Itu banyak banget yang kaulan layinan, enggak. Gitu. Jadi itu dipelajari, padahal itu semuanya sudah ada gitu loh dalam kitab suci kita. Jadi satu kesalahan pengasuhan anak laki-laki. Kenapa? Karena sebetulnya anak laki-laki itu, saya mundur sedikit jadi takut lompat, takut nggak ke Uber. Anak laki-laki itu otaknya beda. Nanti kalau mau tanya bagaimana perbedaannya, tanya Pak Dokter. Tapi yang tahu saya beliau kiri lebih banyak, lebih kuat, kita kanan lebih kuat. Tapi sambungan antara kedua belahan otak kiri kanan itu lebih tebal kita. Makanya kita kalau stres masih bisa mikirin, aduh obat mertua belum dikirim, besok arisan masak apa ya, celana hitam anak belum dibeli gitu loh. Ya terus apalagi semua kita masih bisa, aduh rapat wanita Islam apa yang mesti dibahas, itu bisa. Kalau bapak mikirin kantor aja dibawa pulang kantor juga gitu. Sampai situ jelas ya. Kalau kita minta bapak memperhatikan hal yang kecil-kecil kayak kita, suruh dia pakai rok. Oke. Jadi itu satu. Kedua, cara berpikir yang otak kiri itu enggak kita bangunkan gitu loh. Karena berikutnya ini nih, ayah kurang perannya dalam pengasuhan. Yang ketiga. Tapi saya mulai dari anak laki-laki salah asuh. Salah asuhnya karena ayahnya nggak berperan. Ya. Jadi mereka pelajari banget itu. Nah, semakin kemari kalau dianalisa dari kohort, jadi zaman saya generasi X itu, saya pulang ke rumah, ayah saya nggak lama pulang. Ayah saya berkantor di samping rumah, begini di teras berikutnya. Terus paling jauh jaraknya cuma dari rumah saya sawah besar ke Istiqlal. Kantornya di situ, sebelahnya Istiqlal. Kenapa ayah saya berkantor di sebelah? Karena dia pengen sholat 5 waktu sama anaknya, sama isi rumah 5 waktu. Sampai beliau meninggal 5 waktu ya. Nah jadi saya punya ibu yang kalau saya pulang saya dapat roti panas. Benar-benar ibu saya belajar sama tante giok 3 rumah. Jadi saya dapat ayah saya dapat ibu saya. Sekarang sudah ya, saya jangan bilang sekarang dulu. Setelah itu perempuan-perempuan belum tinggi pendidikannya sekelas ibu saya, belum tinggi. Begitu generasi saya, generasi baby boomers ya, yang lahirnya 50-an, saya 51, saya udah mulai pendidikan tinggi, mulai deh gitu loh, ada kesetaraan tuh. Sorry, jangan kesetaraan, karena saya mau bicara kesetaraan belakangan. Jadi begitu ibu saya dibesarkan oleh ibu saya, coba ibu bapak, ibu-ibu lihat ke dalam dirinya sendiri ya. Saya dibesarkan oleh ibu saya, diajarin menyulam, masak semua masakan, semua sulaman Padang saya bisa. Bordir, saya mulai bordir kecil sampai bordir spray saya bisa. Merangkai bunga saya bisa, saya bahkan bisa melukis kain dengan ini. Pokoknya semua keterampilan perempuan, Masya Allah, tabarakallah saya bisa. Saya bisa masak 2 jam, 8 jenis masakan. Ya, bahkan bisa 12. Begitu ibu saya melatih saya, penting sekali karena saya jualan nasi di Amerika. Siapa yang tahu hidup ke depan. Nah, sudah ya. Jadi saya bisa menyulam segala macam. Begitu anak saya ajarin masak, tapi dia bilang, well, mommy, it's a lot of restaurant right now. Ya, dia belajar, tapi dia bilang we going to have a different husband from you. Jadi dia akan punya suami yang lain, dia bilang yang akan masak masakan Aceh tiap hari.
Nah, terus kemudian begitu generasi saya, ternyata saya bekerja. Saya mulai, walaupun perusahaan saya perusahaan pribadi, saya mulai menitipkan anak saya. Tapi saya dan suami saya udah mulai ada bergaining. Tidak seperti ibu saya dengan ayah saya. Anak saya, ya, anaknya Inong sama anaknya Dr. Vidi, mulai lebih hebat lagi. Sudah dari sebelum mereka lahir, generasi di atas itu udah ada bergaining dengan laki-laki. Nah, karena laki-laki tadi, anak laki-laki ini tidak disiapkan menjadi sesuai dengan otaknya, bahwa dia harus hamba Allah yang takwa. Neraka harus dia lebih takut daripada nggak punya uang. Kemudian dia harus menjadi calon suami yang baik, calon ayah yang baik, ya, pendidik bagi istri dan anaknya, pengayom bagi keluarganya, khairun nas anfa'uhum linnas. Nggak ada dalam kamus kita. Karena ayah tidak hadir, maka yang mendidik anak laki-laki adalah ibu-ibunya. Jadi gini, kecil dibuat curhat. Ini anak laki-laki ini dibuat curhat. Oke, juga banget bapakmu. Itulah makanya mama bilang, ya. Jadi si anak udah dibentuk, udah nggak suka sama tokoh ayahnya. Dan tokoh laki-laki lain nggak sengaja. Coba deh, gede sedikit dia bisa naik sepeda motor. Apa kata ibunya? Pak, gatel banget Pak, udah mau enak nih muka Pak, anterin dong Pak ke salon Pak. Aduh capek sekali, udah praktek seharian gitu kan. Tuh. Terus sudahlah antar sama anakmu. By the way, saya sama Pak Vidi sama-sama nggak punya anak laki-laki. Jangan takut. Ini cuman drama. Jadi dia antar sama anakmu, gitu. Dia anterin nih sama anak laki. Mau anterin, udah mama cuma kerimbat doang, ayo dong anterin dong, gitu kan. Udah sampai ke sana, daripada lo mundar mandir ya udah deh sekalian kamu mau perawatan apa? Jangan bilang astagfirullah. Banyak banget kejadian kayak begini. Jadi anaknya sekaligus perawatan. Siapa yang mengintrodusir? Siapa yang pertama sekali membuat otak kiri menjadi agak kanan? Ibu. Oke, look into yourself. Ya, berayah tiada bukan anak-anak kita. Iya, kita yang ngomong yang di luar yang gede-gede itu udah start from us. Karena cara kita itu dipelajari. Kita ngaji setiap hari. Kepegang nggak anak laki-laki kita? Di satu tadi cara pengasuhan kita itu dipelajari, dilihat celahnya. Kita salah mengasuh anak laki-laki, ayah tidak pernah hadir di dalam rumah, absen ayah dari rumah buat anak laki-laki itu mencetuskan 1 nakal, 2 agresif, ya, 3 akan kena narkoba, 4 seks bebas. Ini tesis ya, tesis nih. Jadi teman-teman di Yayasan Kita dan Buah Hati ini yang bukan psikolog, saya minta mereka ambil S2 psikologi. Oh nggak, ntar mewakili Bu Elir, saya tanya emang ibu psikolog ya? Tesisnya itu pun udah saya minta, jangan main-main tidak kehadiran ayah. Makanya kenapa keluarga kita empuk banget jadi sasaran tembak, karena mereka sudah pelajari bagaimana kita mengasuh anak. Ya. Ketiga, agama sepintas selalu. Ya, nggak duduk ayah ibunya, kecenderungan bukan orang dalam ruangan inilah. Yang di luar sana gitu loh, yang mensubkontrakkan anaknya ke SDIT, TKIT, al. Terus dengan dia menyekolahkan uang pangkal mahal, terus dia merasa ada mendidik agama anaknya. Emang yang dihisap siapa? Guru SDIT, guru al, guru pesantren, atau guru les yang datang ke rumah, atau Anda? Bukankah setiap sperma ketemu dengan sel telur? Anda dan kita semua adalah babysitternya Allah. Ya. Kenapa subkontrakkan anak ke tangan orang lain? Ini yang muka-mukanya udah gak ada nenek-nenek sama saya, jangan pernah Anda ngasuh cucu dan anak Anda pergi kerja, ya. Nggak boleh. Ya, jangan pernah bilang sama anak, capek mama sekolahin kamu, astagfirullah, nanti di mana kamu taruh ijazahmu? Capek bener mama sekolahin kamu, ya Allah, katrok banget deh lo kalau begitu. Kemudian nggak ngerti soal gadget, berhandphone, anak orang berhandphone, anak kita bertablet, cucu orang bertablet, cucu kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, tolong catat ya, siapa yang diserang dari pengasuhan yang udah tadi dipelajari itu. Maka angkat tangan ibu yang punya anak laki-laki. Angkat tangan. Saya mau tahu berapa banyak. Oke. Terima kasih, anak Anda adalah sasaran tembak bisnis pornografi dan narkoba yang pertama. Ya, siapa mereka? Kenapa laki-laki? 1, tolong catat. Kan mau disampaikan lagi nih ntar. 1, anak laki-laki. Kenapa laki-laki? 1, otaknya otak kiri. Kayak bapaknya. 2, otak kiri itu membuat orang lebih gampang fokus. Ya. Gini, Bu, jawab yang jujur ya. Bu, waktu Ibu melakukan hubungan suami istri, yang fokus duluan bapak apa Ibu? Yang jawab dong, bapak apa Ibu?
Bapak, kenapa? Karena ibu mikirin ya hangus deh tuh panci. Air melimpah di kamar mandi. Aduh, sepatu hitam anak belum dibeli. Lusa arisan gua masak apa? Ya, inget banget tuh, inget karena kalau nggak digituin lupa. Satu, otak kiri, kedua otak kiri lebih gampang fokus. Tiga, testosteron hormon seks lebih banyak di kepala anak laki-laki daripada kepala anak perempuan. Kita lebih banyak serotonin. Empat, kemaluannya di luar jadi lebih gampang distimulasi. Yang kedua, anak laki-laki yang belum balik jadi usianya 8 tahun. Laki-laki sekarang balik usia 10-11. Kenapa? Gizi bagus, rangsangannya juga bagus. Jadi dia udah lihat pornografi dari TK. SD kelas 1 sodomain adiknya yang kelas 5. Ya kan? Sekarang nih abis dari sini nih saya pegang 3 anak terapi gratis di kantor saya. Satu anak umur 13 tahun masturbasi setiap hari. Yang satu lagi justru 12 tahun masturbasi setiap malam. Satu lagi sama itu, dan satu lagi yang tidak datang hari ini adalah anak perempuan umur 12 tahun yang ngeseks setiap hari Allah. Oke, bencana kita gitu. Kenapa? Karena tolong baca surat Al-A'raf ya, ayat 179. Umpan neraka yang paling banyak itu adalah dari kelompok manusia dan jin. Siapa mereka? Yang punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan tanda-tanda atau ayat-ayat Allah, yang punya hati tidak mendengarkan juga. Jadi ya, mereka adalah seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari itu. Kenapa? Karena abai. Sakit kita semua ini sebagai bangsa ini adalah abai. Cuman 4 huruf, A B A I.